Uji coba Timnas Indonesia U22 vs Lebanon. Hilang fokus. Garuda Muda keok. Timnas Indonesia U22 mengalami kekalahan tipis saat menjamu Timnas Lebanon U22. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat tanggal 14 April tahun 2023, malam WIB itu berakhir 1-2 untuk tim tamu. Timnas Indonesia U22 tampil dominan sejak awal babak pertama. Jim Kelly Schroyer melakukan tusukan dari sisi kiri pertahanan Lebanon. Sayangnya, Titan Agung kurang sigap untuk menyambut umpan silang dari Kelly Schroyer. 3 menit kemudian, bek andalan Timnas Indonesia U22, Rizky Ridho melakukan akselerasi di sisi kiri pertahanan Lebanon. Bek tengah Persebaya Surabaya itu berhasil mengirimkan umpan ke kotak penalti. Taufani Muslihuddin berada di posisi yang tepat untuk menyelesaikan peluang itu. Sayangnya, sambaran Taufani masih jauh dari sasaran. Timnas Lebanon U22 mencoba keluar dari tekanan. Namun, mereka masih sangat kesulitan untuk menembus pertahanan Timnas Indonesia U22. Dalam beberapa kesempatan para pemain Lebanon juga kalah dalam berduel. Terus menekan. Timnas Indonesia U22 terus menekan. Memasuki menit ke-20, tim asuhan Indra Syafri kembali memiliki peluang lewat upaya tudukan Haikal Al-Hafiz. Sayangnya umpan silang Haikal masih dihentikan pemain belakang Lebanon. Peluang on target pertama Timnas Indonesia U22 terjadi pada menit ke-26. Tendangan keras Jim Kelly Schroyer masih bisa ditepis kiper Lebanon. Dalam sisa babak pertama, Timnas Indonesia U22 mencoba terus menekan. Namun, hingga babak pertama usai tak ada gol yang tercipta. Masih menekan di awal babak kedua, Ramadan Sananta yang baru masuk di awal babak kedua langsung mendapatkan peluang pada menit ke-50. Sayangnya, upaya Bekil Sananta masih belum menemui sasaran. Beberapa menit kemudian, Ramadan Sananta kembali mendapatkan peluang. Kali ini sepakan pemain PSM Makassar itu masih melebar. Timnas Lebanon U22 mendapatkan peluang on target pertamanya dalam laga ini pada menit ke-62. Tembakan Ali Saitu masih terlalu mudah diamankan oleh kiper Timnas Indonesia U22, Hernando Ari. Hilang fokus. Indra Syafri mencoba melakukan perubahan. Pada 15 menit akhir babak kedua, Timnas Indonesia U22 bermain lebih dalam. Beckham Putra dan kolega bermain lebih menunggu para pemain Lebanon. Mereka mencoba langsung melakukan serangan balik cepat begitu mendapatkan bola. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-84. Umpan silang Irfan Jauhari coba dihalau Ali Ismail. Namun, percobaan antisipasi Ismail Jurtu masuk ke gawang sendiri. Memasuki menit ke-90, Timnas Lebanon U22 mampu menyamakan kedudukan. Tandukan Mahdi Sabah tak bisa dijangkau Hernando Ari Sutaryadi. Mohamed Nasser menambah derita Timnas Indonesia U22 pada menit ke-5 injury time babak kedua. Tembakannya sempat membentur pemain belakang Timnas Indonesia U22 sebelum menembus gawang Hernando Ari. Skor 1-2 untuk keunggulan Timnas Lebanon U22 bertahan hingga laga usai. Timnas Indonesia U22 masih akan menghadapi Lebanon U22 pada Minggu tanggal 16 April tahun 2023. FIFA jatuhi sanksi ke Indonesia. Ini hukumannya. FIFA merilis sanksi untuk sepak bola Indonesia. Hukuman itu dikeluarkan usai kisruh batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Dalam situs resmi FIFA, dijelaskan bahwa administrasi FIFA merekomendasikan menjatuhkan sanksi administrasi kepada Indonesia. Sanksinya berupa pembekuan dana FIFA Forward, dana bantuan FIFA untuk pengembangan sepak bola di Indonesia. Presiden FIFA menjelaskan, setelah pertemuan minggu lalu, administrasi FIFA, sebagai sanksi, untuk sementara merekomendasikan pembatasan penggunaan dana FIFA Forward sampai pemberitahuan lebih lanjut, dan sekarang akan menilai secara menyeluruh rencana strategis yang telah disajikan hari ini sebelum mengangkat sanksi ini, tulis FIFA. Sanksi ini dirilis usai Indonesia batal menggelar Piala Dunia U20 2023. FIFA resmi mencabut status tuan rumah Indonesia pada tanggal 29 Maret lalu. Usai pembatalan itu, Erick Thohir langsung terbang ke Eropa untuk bertemu lagi dengan FIFA. Ia membawa blueprint yang berisi rencana pengembangan sepak bola Indonesia, sekaligus melobi FIFA terkait sanksi yang akan dijatuhkan. Erick menjelaskan, sanksi
Sanksi FIFA ini mengibaratkan Indonesia terhindar dari kartu merah FIFA. Sebaliknya, hanya kartu kuning diberikan sehingga sepak bola Indonesia bisa berjalan seperti biasa. Saya sudah berusaha maksimal saat bertemu dengan FIFA. Dengan sanksi ini, kita masih terus melanjutkan program transformasi sepak bola bersama FIFA. Dengan sanksi ini, kita tidak dikasih kartu merah, tapi kartu kuning sehingga kita bisa bermain dan berkompetisi di SEA Games pada akhir bulan ini, katanya, dalam rilis yang diterima Detik Sport. Erick Thohir, alhamdulillah, FIFA hanya beri Indonesia kartu kuning. Erick Thohir telah bertemu FIFA. Usai pertemuan itu, Ketua Umum PSSI itu memberi sinyal Indonesia tak terkena sanksi berat. Erick Thohir kembali bertemu FIFA sebagai tindak lanjut usai pembatalan perhelatan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ketum PSSI itu terbang ke Eropa untuk menemui FIFA. Saya hanya bisa berucap, alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT dan doa dari seluruh rakyat Indonesia khususnya para pecinta sepak bola. Indonesia bisa terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepak bola dunia. Istilahnya, Indonesia hanya mendapat kartu kuning, tidak kartu merah, ujar Erick, yang kini berada di Paris, Prancis, Kamis 6/4 dalam rilis yang diterima Detik Sport. Erick menambahkan, dirinya mendatangi FIFA sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, ia diminta melakukan negosiasi soal sanksi, sekaligus mempresentasikan kepada FIFA blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Setelah saya menyampaikan pesan Presiden Jokowi, dan menjelaskan cetak biru sepak bola kita, FIFA hanya memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Hal itu akan direview kembali setelah FIFA mempelajari strategi besar pengembangan sepak bola Indonesia, tambahnya. Bagi Erick, sanksi administrasi yang diberikan FIFA di satu sisi merupakan sebuah pembelajaran dan berkah bagi sepak bola Indonesia yang saat ini terus berbenah menuju perbaikan di semua sektor. Saya sudah berusaha maksimal saat bertemu dengan FIFA. Dengan sanksi ini, kita masih terus melanjutkan program transformasi sepak bola bersama FIFA. Dengan sanksi ini, kita tidak dikasih kartu merah, tapi kartu kuning, sehingga kita bisa bermain dan berkompetisi di SEA Games pada akhir bulan ini.